perkenalkan, nama saya Bagus Setiawan, staf UK 241-2042, Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum elektronika dasar 1, di mana tentang pembahasan yaitu tentang kreasi. Saya berasal dari kelompok 2. Berikut adalah pembahasan. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Yang pertama itu adalah tujuan percobaan. Yang pertama yaitu mengukur tanggapan amplitudo dan fase untuk tapis lolos rendah dan tapis lolos tinggi pada untayan RC. Yang kedua, mengukur tanggapan nilai RLC paralel terhadap sumber arus tetap sinusoidal. Kemudian yaitu alat dan bahan. Yang pertama yaitu breadboard atau papan rangkaian adalah tempat untuk meletakkan dan merangkai komponen-komponen elektronika menjadi sebuah rangkaian. Yang kedua yaitu resistor, berfungsi sebagai hambatan listrik. Yang ketiga yaitu kapasitor, berfungsi untuk menyimpan arus listrik. Sedangkan yang keempat yaitu induktor, berfungsi untuk menaikkan turunkan tegangan arus bolak-balik, menahan arus bolak-balik AC dan meneruskan arus arah DC. Kelima yaitu pembangkit isyarat, signal generator, berfungsi sebagai alat ukur elektronik yang dapat membangkitkan gelombang dalam bentuk sinus, persegi 4 dan bentuk gelombang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan yang keenam, osiloskop, berfungsi sebagai alat ukur elektronik yang dapat digunakan untuk mengukur frekuensi, periode dan juga melihat bentuk gelombang serta untuk bentuk gelombang tegangan listrik pada AC dan DC dari baterai atau catu daya. Sedangkan yang ketujuh itu kabel penghubung, berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dan menghubungkan komponen elektronika. Yang kedelapan, kertas grafik, berfungsi untuk tempat mencatat hasil praktikum dalam bentuk grafik. Yaitu pengertian untai AC, frekuensi tinggi gelombang dan panjang gelombang. Pengertian untai AC yaitu rangkaian RLC adalah rangkaian elektronika yang menggunakan komponen-komponen kapasitor, resistor, induktor yang nantinya akan dihubungkan dengan rangkaian seri atau paralel. Sedangkan untuk frekuensi adalah ukuran jumlah terjadinya suatu peristiwa, sebuah peristiwa dalam satuan waktu. Satuan yang banyak digunakan adalah hertz atau menunjukkan banyak puncak panjang gelombang yang melewati titik tentu per detik. Sedangkan yang terakhir yaitu tinggi gelombang adalah jarak vertikal antara crest dan trough, sedangkan panjang gelombang adalah jarak berturut-turut antara dua buah crest atau dua buah trough. Kemudian pengertian time dive, fall dive, dan FPP. Time dive adalah saklar yang digunakan untuk memilih skala besaran waktu dari suatu periode atau per satu kotak sentimeter pada layar osiloskop. Sedangkan fall dive adalah saklar yang digunakan untuk memilih besarnya tegangan per sentimeter fall dive pada layar osiloskop. Sedangkan yang terakhir FPP adalah besar sebuah tegangan dari nilai terbesar sampai nilai terkecil. Berikutnya itu pengaruh time dive, fall dive, dan frekuensi terhadap gelombang. Pada time dive yang digunakan adalah periode. Jadi besarnya periode yang diatur pada time dive akan mempengaruhi panjang gelombang yang dihasilkan. Pada fall dive yang diukur adalah amplitudo. Jadi besarnya amplitudo yang diatur pada fall dive akan mempengaruhi tinggi gelombang yang dihasilkan. Pada frekuensi, semakin besar frekuensi maka semakin kecil panjang gelombang yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil frekuensi maka semakin besar pula panjang gelombang yang dihasilkan. Yang berikutnya itu pengertian tapis lolos tinggi. Tapis lolos tinggi adalah sebuah filter yang melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan meredam sinyal frekuensi rendah. Prinsip kerja dari tapis lolos tinggi adalah melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan meredam sinyal frekuensi rendah. Sinyal gelombang output yang dihasilkan dari tapis lolos tinggi adalah sinyal frekuensi tinggi. Penerapan tapis lolos tinggi dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai bagian dari crossover audio untuk mengarahkan frekuensi tinggi ke Twitter, sementara pelemahan sinyal bass yang dapat mengganggu atau kerusakan pembicara. Untuk pengertian tapis lolos rendah, yaitu tapis lolos rendah adalah sebuah filter yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dan meredam sinyal frekuensi tinggi. Prinsip kerja dari tapis lolos rendah adalah melewatkan sinyal frekuensi rendah dan meredam sinyal frekuensi tinggi. Sinyal gelombang output yang dihasilkan dari tapis lolos rendah adalah sinyal frekuensi rendah. Penerapan tapis lolos rendah adalah pada aplikasi audio, yaitu pada peredam frekuensi tinggi yang bisa digunakan pada Twitter,
sebelum masuk speaker bass atau subwoofer atau frekuensi rendah. Pengertian kapasitor. Kapasitor itu digunakan pada rangkaian untai AC sebagai penyimpan arus listrik. Jika kapasitor diganti dengan komponen lain, maka rangkaian tersebut tidak akan menjadi terkecuali diganti dengan komponen yang memiliki fungsi sama dengan kapasitor. Yang berikutnya itu prinsip kerja pengisian kapasitor. Prinsip kerja dari pengisian kapasitor adalah semakin lama kapasitor diisi muatan, maka tegangan dalam kapasitor akan semakin besar dan arus akan semakin kecil karena dihambat oleh tegangan yang semakin besar, dan semakin lama waktu yang digunakan maka pengisian semakin lambat. Pengosongan kapasitor, yaitu prinsip kerja pengosongan kapasitor adalah semakin lama kapasitor dikosongkan akan semakin lambat arus dan tegangan semakin menurun karena tidak ada lagi listrik yang dialirkan ke dalam kapasitor tersebut. Hambatan dalam percobaan ini adalah pada saat pembacaan nilai pada tegangan dan arus pada voltmeter, karena penekanan tombol pada stopwatch sekarang tidak bersamaan dengan pembacaan. Kita masuk ke prosedur kerja. Yang pertama yaitu tapis lolos rendah, yang dimana yang pertama yaitu pasang bagian A nya, pasang untai seperti pada gambar di samping pada breadboard. Yang kedua ya bagian B, ukur tanggapan amplitudo, lukislah hasil pengukuran Anda pada kertas grafik sumbu vertikal pada F0 dan sumbu horizontal adalah W. Tentukan frekuensi potong W0 dari grafik yang diperoleh. Yang C, ukur tanggapan fase tapis dan lukis hasil pengukuran pada kertas grafik. Prosedur kerja yang kedua yaitu tapis lolos tinggi. Yang pertama yaitu pasang untai pada gambar 9 pada breadboard seperti pada skema berikut. Yang kedua yaitu bagian B, ukur tanggapan amplitudo dan lukislah grafiknya. Yang C yaitu ukur tanggapan fase lalu lukislah grafiknya. Prosedur kerja yang ketiga yaitu untai RLC paralel. Yang pertama itu pasangkan untai pada gambar 10 pada breadboard. Bagian B, pembangkit isyarat seri dengan hambatan RI atau arus RS berlaku sebagai sumber arus IS VS atau RI per RI. Yang C, ukur hambatan DC induktor dengan menggunakan multimeter. Yang terakhir ya D itu ukur tegangan isyarat FAB nya pada gambar 10 dengan menggunakan osiloskop untuk sebagai nilai frekuensi sekitar frekuensi dan frekuensi resonansinya.